Video ini adalah video part 2 dari video sebelumnya yang membahas mengenai apakah mesin waktu dapat terwujud. Jadi sebelum menonton video ini, ada baiknya kalian tonton terlebih dahulu video part 1-nya agar tidak gagal paham. Oke, sekarang mari kita lanjutkan penjelajahan waktu kita, baik itu ke masa depan maupun masa lalu, asal jangan balik ke mantan lalu CLBK, apalagi jika si mantan sudah menikah. Percayalah, itu bisa jadi bencana dahsyat yang melebihi gempa bumi 9 skala Richter beserta tsunami. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Lalu klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dalam video yang lalu, kita sudah membahas mengenai adanya dimensi yang lebih tinggi dari dimensi tempat kita hidup, yaitu dimensi keempat. Apakah di dimensi keempat ini ada makhluk yang juga hidup seperti halnya kita di dimensi ketiga? Yang saya maksudkan di sini tentu bukanlah alien, karena jikalaupun alien itu benar-benar ada, sejauh apapun planet tempat para alien itu hidup dengan jarak jutaan tahun cahaya sekalipun dari bumi, tetap saja mereka masih berada di dimensi yang sama dengan dimensi kita, bukan di dimensi yang lebih tinggi. Dalam ajaran agama, sepertinya kita semua sudah mengenal makhluk yang disebut dengan jin dan malaikat. Ya, mereka hidup di dimensi yang lebih tinggi dibanding dimensi kita, dan malaikat hidup di dimensi yang lebih tinggi lagi dari dimensi para jin. Tentunya kita tidak dapat melihat mereka, sementara mereka dengan mudah bisa melihat kita, seperti halnya analogi yang sudah saya paparkan dalam video sebelumnya. Seandainya karakter dalam sebuah game yang kita mainkan benar-benar hidup atau merasa hidup, kita bisa dengan mudah melihat mereka, mengendalikan mereka, tapi mereka tidak bisa melihat kita, dan bahkan mereka tidak tahu bahwa kita ada. Sekarang timbul pertanyaan, apakah makhluk yang hidup di dimensi yang lebih tinggi ini bisa mengendalikan kita dan juga mengendalikan waktu di dimensi kita? Saya tidak tahu, akan tetapi jika kita sekali lagi menganalogikan hal ini dengan analogi game tadi, sepertinya ya, mereka bisa mengendalikan kita beserta waktu di dalam dimensi kita. Dan karena kita sedang membahas mengenai mesin waktu, saya akan berfokus kepada pengendalian waktu. Mengapa mereka bisa mengendalikan waktu di dimensi kita? Karena mereka tidak terikat oleh hukum-hukum mutlak yang ada di dimensi ini. Sama halnya seperti kita yang sama sekali tidak terikat oleh waktu yang ada di alam game. Apalagi jika kita ialah programmer atau pembuat dari game tersebut. Atau contoh lain, di alam video misalnya, kita bisa saja sesuka hati ingin menonton durasi yang mana, awal, tengah, akhir. Kita bahkan bisa mempercepat atau memperlambat kecepatan di video sesuka hati. Balik lagi ke soal mesin waktu, bagaimana caranya agar bisa terwujud? Walaupun belum pasti, sekarang mari kita anggap saja makhluk yang ada di dimensi yang lebih tinggi benar-benar bisa mengendalikan waktu di dimensi kita. Itu artinya, jika kita ingin membuat mesin waktu, mesin tersebut harus bisa membawa kita keluar dari dimensi ini menuju dimensi yang lebih tinggi untuk bisa mengendalikan waktu, agar kita tidak terikat dulu oleh waktu di dimensi ini, atau paling tidak, kita pergi ke portal penghubung antara dimensi kita dengan dimensi yang lebih tinggi. Dan untuk menuju paling tidak ke portal penghubung di antara dua dimensi ini, sepertinya mesin tersebut juga harus bisa mengubah bentuk kita menjadi materi yang lebih halus, seperti halnya jin dan malaikat yang terbuat dari api dan cahaya. Namun tetap membawa kesadaran kita penuh dari tubuh padat ini ke bentuk cahaya, barulah kita dapat mengendalikan waktu sesuka hati, dan yang nantinya akan dikembalikan lagi ke wujud padat kita seperti sekarang ini. Teori mengenai mesin waktu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori mesin teleportasi. Mungkin akan kita bahas nanti di video-video mendatang. Terdengar sangat mustahil, bukan? Maka dari itu saya katakan di awal video part 1 bahwa saya sangat menyaksikan bahwa mesin waktu bisa terwujud. Karena bagaimana caranya mengubah materi padat kita menjadi bentuk cahaya dan tetap mempertahankan kesadaran kita sebelumnya. Masih lebih masuk akal jika kita ingin membawa karakter game yang ada di dunia virtual itu ke dunia nyata. Tinggal kita buat saja semacam robot berbentuk si karakter dan pindahkan program yang ada dalam karakter tersebut ke robot nyata yang sudah kita buat itu.
Ada opsi lain yang saya tawarkan selain daripada kita membuat mesin waktu sungguhan menjadi nyata. Kita mungkin bisa saja membuat semacam game virtual reality yang menggambarkan keadaan atau kejadian masa lalu ataupun masa depan dengan bantuan AI. Sehingga kita dapat merasakan seolah-olah kita sudah melakukan perjalanan waktu. Dan jika kita ingin itu adalah masa lalu atau masa depan dari diri kita sendiri, tinggal input saja data-data dan segala memori yang kita ingat tentang diri kita dan biarkan AI yang mengolahnya menjadi penggambaran masa lalu ataupun masa depan kita. Mungkin akan kurang akurat, akan tetapi paling tidak kita merasakan sensasi seolah-olah telah pergi ke masa lalu ataupun masa depan. Dalam ajaran agama, terutama agama Islam, ada satu manusia yang pernah melakukan perjalanan menembus keluar dari dimensi ruang dan waktu, yaitu Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan sampai ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, bersama malaikat Jibril dengan kendaraan yang disebut dengan Buraq. Dalam perjalanan Isra Mi'raj inilah Nabi Muhammad juga bertemu dengan para nabi terdahulu. Inilah yang mengisyaratkan bahwa beliau juga sebenarnya melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Nabi Muhammad sebenarnya juga melakukan teleportasi sehingga beliau dapat berpindah-pindah tempat dalam sekejap. Lalu bagaimana dengan kita, manusia biasa yang tidak diberi mukjizat seperti itu? Bisakah kita melakukan perjalanan waktu atau pergi menuju dimensi yang lebih tinggi? Untuk saat ini, sepertinya jalan satu-satunya yang mungkin adalah kematian. Ya, kematian. Tubuh kita mungkin terbuat dari tanah, akan tetapi roh kita adalah energi. Ingat, hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tubuh kita mungkin hancur dan musnah, tapi tidak dengan roh kita. Roh kita mungkin akan menuju ke dimensi yang lebih tinggi. Akan tetapi, itu pun sama sekali tidak menjamin bahwa kita jadi bisa mengendalikan waktu. Mengapa? Karena masih ada dan akan selalu ada sang pemegang kunci dari semua dimensi yang mungkin ada, sang programmer yang merancang dan menciptakan dimensi kita maupun dimensi-dimensi yang lebih tinggi dari dimensi kita, yaitu Dialah. Kecuali atas kehendaknya.